Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat hari Rabu. Seperti biasa, aku Olivia Luis, Financial Expert CNBC Indonesia, nemenin Sobat Cuan di segmen Cuan Curhat bareng Sobat Cuan. Halo, selamat malam. Hari ini tema kita adalah kita mau ngebahas terkait dengan Black Monday berakhir, seberapa kuat IHSG rebound. Halo, hai. Semoga kabarnya baik-baik aja dan semoga portonya baik-baik aja. Oke, Sobat Cuan, nanti kalau misalnya mau ada pertanyaan tentang market, boleh banget tulis di kolom question box supaya nggak ketutupan atau nggak hilang selama aku memberikan penjelasan tentang tema kita hari ini dulu, gitu ya. Jadi nanti aku akan jawab pertanyaan kalian di akhir-akhir. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya. Oke, kita mau bahas nih. Jadi kemarin sebenarnya 2 hari lalu IHSG itu sempat anjlok ya, teman-teman. Ini aku lihat data dulu. Sempat anjlok itu sekitar 4% ya. Hari Senin kemarin 3,4% sih ditutupnya gitu. Jadi ini tuh bikin kepanikan gitu ya. Kenapa sih sebenarnya IHSG tuh waktu hari Senin kemarin mengalami penurunan? Jadi sebenarnya penurunannya ini itu hari Senin itu karena tertular dari penurunan Nikkei dan juga US Stock gitu ya. Karena seperti yang kita ketahui, US Stock juga mengalami penurunan sejak 3 hari sebelum tanggal 5 Agustus. Nikkei juga sama, dan terparahnya itu terjadi pada tanggal 5 Agustus tersebut gitu ya. Untuk Nikkei sendiri bahkan pada tanggal 5 Agustus itu sempat turun sampai 12%. Meski penutupan itu sempat melemah ke 4,5% aja, dan Nasdaq juga tanggal 5 Agustus turunnya itu 5,6% meski ditutup di minus 2,9%. Lalu S&P juga melemah sekitar 3%. Dan kalau kita lihat fix index seperti yang udah sering aku jelaskan ke teman-teman, fix index ini untuk melihat kira-kira apakah pelaku pasar itu lagi cemas atau tidak, terutama untuk bursa luar. Nah, fix index ini sempat naik ke 64, hampir sentuh area fix index ketika COVID-19. Jadi apa sih penyebab dari kepanikan market ini? Mungkin teman-teman juga udah pada baca ya, yaitu karena carry trade. Di sini udah pada baca belum carry trade itu apa? Coba aku mau dengar jawabannya di kolom komentar. Ada yang udah baca tentang carry trade ini? Yang menyebabkan bursa saham mengalami penurunan? Atau ternyata belum baca sama sekali gitu? Ada yang udah baca terkait carry trade ini? Ayo jawab di kolom komentar, biar aku tahu nih teman-teman udah update atau belum nih sama beritanya gitu. Ini masih loading atau belum ada yang jawab nih? Kenaikan suku bunga di Jepang, oke, mendekati, udah C katanya, oke. Mungkin kalau yang belum jawab dan masih bingung, perang dunia ketiga, bukan perang dunia ketiga, carry trade itu, nah ini ada Melia juga bilang belum C. Jadi yang menyebabkan bursa saham pada hari Senin itu mengalami penurunan dan 3 hari sebelum tanggal 5 itu mengalami penurunan itu karena ada yang namanya carry trade. Jadi carry trade ini bukan karena perang ya teman-teman. Carry trade itu artinya adalah ketika investor itu ngambil hutang di tempat yang bunganya itu lebih rendah, lalu dibelikan asetnya itu bisa berupa saham, bisa berupa real estate, bisa berupa obligasi, bisa berupa kripto. Jadi ada sekelompok investor ini mengambil hutang misalnya di sebuah negara yang punya suku bunga yang sangat rendah, lalu uangnya ini dibelikan aset di negara lain. Nah, misalnya dibelikan asetnya di mana? Di saham Amerika, di kripto, di US Treasury, di bonds, atau juga ditaruh di saham-saham yang ada di emerging market. Itu arti dari carry trade. Nah, yang terjadi sekarang adalah carry trade-nya itu terjadinya di Jepang. Maka apa maksudnya? Jadi carry trade-nya ini terjadi di Jepang adalah seperti yang kita tahu, investor global itu meminjam uang dari Jepang karena memang mata uang Jepang itu sejak tahun 2021 bahkan ya, itu terus mengalami pelemahan melawan US dollar gitu ya. Kenapa mengalami pelemahan terhadap US dollar? Karena The Fed-nya naik
naikin suku bunga, BOJ, Bank of Jepangnya nggak naikin suku bunga. Jadi karena nggak naikin suku bunga, maka spread antara suku bunga Amerika dengan suku bunga Jepang itu jauh. Ibaratnya yang tadinya naruh deposito di Amerika itu cuma 0%, ketika The Fed naikin suku bunga, naruh deposito di Amerika itu jadi 5%. Otomatis akhirnya investor global banyak taruh uang mereka ke depositonya Amerika, sehingga kalau banyak uang yang lari ke Amerika, maka mata uang USD-nya menguat, akhirnya membuat mata uang di negara lain mengalami pelemahan, termasuk juga yen gitu ya. Nah, karena hal ini, karena suku bunganya 0% ini dan juga yennya yang terus melemah, akhirnya segerombolan investor global ini yang termasuk fund, ultra high net worth itu mengambil pinjaman di yen. Karena apa? Ketika mereka ngambil pinjaman, bunganya 0. Akibat efeknya apa ya? Mereka minjem tapi nggak perlu bayar bunga alias gratis. Nah, ditambah lagi ketika yennya terus melemah terhadap US dollar, tiap $1 yang dipinjam oleh investor-investor ini, karena depresiasi yen itu sejak beberapa tahun terakhir sampai 40%, mereka itu hanya perlu ngembaliin ke Jepang itu 6 sen setiap $1. Jadi dipakai gambling atau dipakai berjudi lah ibaratnya sama investor-investor global ini. Mereka minjem duit dengan ngembaliin dengan lebih murah dan juga nggak perlu bayar bunga. Mereka taruh nih di saham-saham Amerika atau kripto dan juga lain-lain. Nah, kalau teman-teman belajar ya terkait dengan misalnya top down analisis, sebenarnya kalau suku bunga lagi tinggi itu biasanya risk asset itu tidak perform atau underperform. Tapi yang terjadi ya setahun belakangan ini, mau suku bunganya Amerika lagi tinggi banget, tapi US stock terutama saham-saham teknologi itu terus mengalami kenaikan, bahkan ada beberapa saham yang all time high. Kenapa bisa demikian? Padahal kalau naik suku bunga, likuiditasnya kan harusnya kering ya, nggak ada dana nih untuk masuk ke risk asset gitu ya, secara ilmu ekonomi. Tapi investor-investor ini nggak takut gitu, ketika suku bunganya udah tinggi banget, tetap US marketnya all time high, terus juga kriptonya juga mengalami kenaikan karena likuiditasnya datang dari minjem yen ini gitu ya, karena si yennya itu terus mengalami penurunan. Nah, tapi ternyata nih tepat pada tanggal 31 Juli 2024 BOJ itu naikin suku bunga teman-teman ya dari 0,1% sampai 0,25%. Makanya kalau teman-teman lihat mulai terjadi penurunannya itu sejak awal Agustus, karena memang Bank of Japan-nya itu baru naikin suku bunga itu tanggal 31 Juli. Artinya apa sih kalau misalnya BOJ-nya tuh naikin suku bunga kayak 31 Juli kemarin? Nah, pinjaman yen-nya tuh artinya udah nggak gratis lagi, karena suku bunga akhirnya membuat yen menguat dibanding US dollar. Yen yang tadinya itu USD per JPY itu yang tadinya 120, sekarang itu belakangan udah naik ke level 140 sampai 160. Nah, kenapa nih BOJ kok naikin suku bunga? Padahal The Fed lagi ancang-ancang mau turunin suku bunga. Karena untuk negara maju seperti Jepang, ya Sobat Cuan, untuk negara maju seperti Jepang, angka inflasi 2,8% yang ada saat ini, itu termasuk angka inflasi yang tinggi. Karena Jepang itu negara maju, sedangkan Indonesia itu emerging market. Di Indonesia, angka inflasi 3% itu cenderung normal, tapi untuk negara maju kayak Amerika, kayak Jepang, angka inflasi 2,8% itu tinggi. Gitu ya. Nah, akhirnya karena angka inflasinya tinggi, nggak turun-turun, BOJ ini memutuskan untuk menaikkan suku bunga agar yennya juga nggak tambah terpuruk lagi gitu. Tapi akhirnya apa? Karena naikkan suku bunga, tentu yennya jadi menguat, membuat yang tadinya USD per JPY-nya 120 naik menjadi 140/60, maka investor-investor yang mengambil pinjaman yen 2 minggu lalu ini harus bayar 20% lebih tinggi dari uang yang mereka pinjam. Kalau sebelumnya mereka pinjam per 1 USD mereka cuma balikin 60 sen, sekarang per 1 USD mereka harus balikinnya itu 1,2 USD. Oke?
Paham ya sampai sini? Nah, akhirnya apa? Mereka gimana cara investor-investor global ini menutupi kerugian ini untuk balikin yen yang udah mereka pinjam? Caranya adalah dengan mereka menjual aset investasi yang mereka udah beli dengan cara carry trade tadi. Yang mereka udah beli pakai yen. Ya mostly karena sepanjang setahun belakangan ini yang dibeli adalah saham-saham US stock, terutama yang teknologi dan juga kripto. Maka yang mereka taking profit dan mereka jual adalah saham-saham US dan juga kripto. Itulah mengapa US stocknya baik Nasdaq, S&P dan kripto mengalami penurunan. Karena si investor-investor global yang melakukan carry trade ini melakukan taking profit untuk mengembalikan yen mereka, gitu ya, atau menutupi loss yang sudah terjadi karena kenaikan dari atau penguatan yen ini. Oke, dari situ paham ya. Nah, tentu biasa kalau market globalnya itu bergejolak ya pasti kepanikannya menular ke IHSG. Makanya IHSG juga mengalami penurunan nih waktu hari Senin. Nah, Sobat Cuan, jadi kemarin itu Pak Airlangga Hartarto udah sempat ngomong, menghimbau bahwa investor untuk nggak perlu khawatir terhadap penurunan IHSG. Teman-teman kalau ada pertanyaan tulisnya di kolom question box, jadi nanti aku jawabnya pertanyaan kalian nggak hilang ya. Tulisnya di kolom question box. Untuk gak khawatir terhadap penurunan IHSG tersebut. Tapi kalau menurut aku pribadi ya, sebagai investor tuh kita perlu bersiap dengan segala kemungkinan yang dapat terjadi. Kenapa? Karena menurutku pribadi nih, yang terjadi sekarang ini baru permulaan. Jadi mungkin aja akan ada big fund yang terkena margin call ke depannya karena carry trade ini. Dan seperti diketahui ya teman-teman, ini penyebab yen menguat tuh apa? Ketika BOJ naikin suku bunga. Artinya apa? Spread antara si suku bunga Jepang sama suku bunga Amerika itu nggak boleh menyempit, gitu ya, nggak boleh menyempit. Kan tadinya jauh banget kan, suku bunga Jepang itu cuma 0%, Amerika tuh 5%-an ya sekarang. Nah, BOJ-nya naik, berarti spreadnya tambah turun. Spread itu selisih ya. Terus The Fed-nya mau nurunin nih, ancang-ancang nih bulan September. Tahu nggak apa yang terjadi kalau misalnya The Fed nurunin suku bunga? USD-nya tambah melemah teman-teman. USD-nya tambah melemah artinya apa? Yen-nya akan tambah menguat, bukannya tambah turun. Nah kalau misalnya sampai The Fed-nya turunin suku bunga dan membuat yen-nya tambah menguat karena USD-nya melemah, apa yang terjadi? Ya tadi carry trade-nya maksudnya kerugian atas carry trade tadi masih akan terus berlanjut. Kalau misalnya kayak sekarang aja mereka harus bayar 20% lebih dari pinjamannya karena yen itu menguat 20%, gimana nanti kalau misalnya The Fed turunin suku bunga dan yen-nya tambah menguat? Means pinjaman mereka akan harus dibayar lebih mahal lagi. Dan artinya apa? Tidak menutup kemungkinan mereka akan lanjut menjual aset-aset yang mereka punya, gitu ya. Oke, kenapa nih kemarin ya Sobat Cuan pas tanggal 12, kok tanggal 12, tanggal 5 pas Nikkei sempat turun 12%, itu ada keluar berita The Fed itu melakukan emergency meeting. Walaupun sampai saat ini belum keluar ya emergency meetingnya itu mereka mau bahas apa. Tapi di sini kita udah bisa ngelihat The Fed itu terlihat khawatir sama apa yang terjadi di Jepang. Kenapa? Alasannya, kenapa dia perlu khawatir? Padahal itu bukan negaranya gitu. Jawabannya adalah karena pemilik US Treasury atau obligasi pemerintah Amerika terbesar adalah Jepang. Jadi kalau sampai untuk menghadapi krisis yang terjadi di Jepang saat ini, Jepang harus menjual US Treasury untuk menyelamatkan pasar saham dan juga negaranya, maka negara lain itu berpotensi mengikuti untuk menjual US Treasury. Dampaknya apa? Kalau misalnya US Treasury banyak yang jual teman-teman, US dollarnya akan tambah turun. Tentunya Amerika nggak mau dong mata uangnya terus melemah gitu. Itu sebabnya kemungkinan The Fed nggak akan membiarkan Jepang ambruk sehingga perlu membantu Jepang. Nah tapi gimana cara bantunya nih gitu kan? Nah kalau yang aku baca-baca di Twitter sih banyak yang berspekulasi ya kemungkinan bantunya itu ya pakai printing money gitu ya. Tapi kita nggak tahu lah, kita nunggu aja. Dan yang ditakuti oleh The Fed ini kalau sampai Jepang jual US Treasury ya teman-teman, ini udah
mulai terjadi karena beberapa jam lalu itu Bloomberg Global sudah memberitakan bahwa Jepang itu udah mulai menjual US Treasury-nya. Ya balik lagi, dampaknya kalau terus-terusan dijual, USD bisa melemah. Dan ingat, kalau USD melemah, mata uang negara lain akan menguat, termasuk rupiah. Means untuk negara kita bagus ya, jadinya asing akan ngelihat bursa saham kita tuh seksi. Ibaratnya currency risk-nya itu jadi lebih rendah gitu ya. Tapi buat yennya tentu akan mengalami penguatan, dan ini berpotensi memperparah carry trade dan berpotensi memperparah inflasi. Oke, nah masalahnya nih kan kita belum tahu ya seberapa besar kerusakan dan potensi kerugian yang dihadapi sama investor. Aku nggak bermaksud takut-takutin ya, maksudnya kita berpikir pakai logik aja gitu. Atau fund global terkait dengan carry trade ini, sehingga untuk sementara waktu penjualan saham itu mungkin aja masih terus akan terjadi. Nah mungkin kalau sekarang kita ngeliat, tapi kita lihat Nikkei kayaknya udah mulai rebound 2 hari ini, US stock juga, IHSG juga. Well teman-teman, kalau market lagi bearish itu dia kan nggak mungkin ya kayak misalnya kayak palung gitu, cuma kayak garis lurus doang. Sama kayak kalau market lagi bullish gitu, ketika lagi bullish pasti kan ada kayak penurunan, retracement, koreksi untuk naik lebih tinggi. Sama juga kalau market lagi koreksi, ketika dia koreksi nggak mungkin tuh terus-terusan jebret turun. Pasti ketika koreksi ada reboundnya sedikit untuk melanjutkan penurunan lebih lagi. Kayak gitulah ya intinya. Jadi nggak usah euforia dulu kalau 2 hari ini ngelihat rebound kecil, karena bener-bener aku pun belum bisa mengukur seberapa besar dampak dari carry trade ini. Oke? Nah, anjloknya IHSG ini emang bikin pasar modal dalam negeri khawatir hingga kembali terdengar istilah Black Monday gitu ya. Emang teman-teman tahu nggak sih Black Monday itu apa? Pada tahu nggak Black Monday itu apa? Jadi Black Monday itu adalah market crash yang pernah terjadi tahun 1987. Saat itu Dow Jones itu turunnya 22% dalam sehari. Nah pertanyaannya kan adalah, tadi ada yang nanya juga tuh di atas, terus Ci, ini carry trade bisa bikin marketnya itu Black Monday lagi nggak? Kalau kita ngomongnya Black Monday lagi, itu turunnya 22% ya teman-teman. Nah apakah bisa kayak gitu juga atau enggak? Menurutku pribadi tidak ya. My point of view, penurunan Nasdaq dan S&P paling maksimal, my point of view ya, bisa aja aku salah, disclaimer on, paling maksimal penurunannya tuh paling 5%-an lagi doang gitu. 5%-an lagi doang. Jadi sebenarnya ini tuh udah area-area, sebenarnya kalau dikasih turun lagi ya, itu udah bener-bener area-area untuk kalian nyicil, terutama untuk US stock sih gitu ya. Gitu, apalagi kalian yang bisa technical analysis, misalnya technical analysis yang simple lah, cari misalnya area supportnya. Katakan sekarang beberapa saham US itu ada yang udah di MA 200-nya. Menurutku pribadi MA 200, kalau dia udah sentuh MA 200 itu udah oke banget untuk dijadiin area mencicil. Tapi jangan dilangsam ya teman-teman, karena volatilitasnya tuh masih akan sangat tinggi sampai nanti September. Apalagi September tuh ada penurunan suku bunga, dan secara histori penurunan suku bunga itu market itu koreksi dulu. Kenapa? Karena penurunan suku bunga itu teman-teman itu adalah artinya ekonomi lagi nggak baik-baik aja. Kalau ekonomi lagi baik-baik aja nggak mungkin Bank Sentral menurunin suku bunga gitu. Itu kenapa secara histori akan cenderung terkoreksi dahulu. Terus juga jangan lupa bulan November itu ada pemilihan presiden. Jadi ya marketnya akan volatil lah. Nah aku juga udah sempat sampaikan kayak di Senin kemarin, kita ada live Instagram juga yang sama akun CNBC atau yang sebelum-sebelumnya. Fix index itu bisa kalian jadiin acuan untuk kalau kalian mau masuk di bursa saham Amerika. Karena fix index itu kalau misalnya di atas 20 itu berarti pelaku pasarnya lagi cemas banget. Dan kalau fix index sudah sentuh 50, 60 itu bottom is near sih menurut aku. Jadi udah oke banget untuk cicil, asal kalian tuh emang udah yakin sama perusahaannya, udah analisa, yakin sama prospeknya. Kalaupun masih di bawah turun, ya siapa yang bisa nebak harga bottom kan? Untuk itu makanya aku selalu saranin untuk mencicil. Nggak ada yang bisa nebak harga bottom teman-teman ya. Selama kita yakin sama perusahaannya dan kita merasa oh ini harga sahamnya sudah masuk ke nilai wajar karena ini kepanikan dan lain-lain karena faktor eksternal, dan masih yakin sama perusahaannya, ya udah beli aja dan tinggal duduk manis.
nanti akan ada waktunya siklus itu kembali ya. Di saham baik itu di ekonomi itu ada yang namanya siklus, nggak selamanya saham itu bearish, nggak selamanya saham itu bullish. Kita tuh harus jadi investor yang kontrarian gitu ya. Kontrarian itu maksudnya apa sih? Ketika orang-orang malah cut loss atau takut, kita harus berani justru untuk mencicil. Kalian kalau pelajarin VIX index ya teman-teman, perhatiin deh, kalau misalnya VIX indexnya tuh lagi shoot tinggi banget, itu bottomnya tuh udah nggak terlalu jauh gitu. Tapi jangan pernah coba menebak di mana bottom, karena nggak pernah ada yang bisa. Oke. Nah kemarin tuh kan sempat rame juga ya tentang Warren Buffett yang jual saham Apple di harga tertinggi. Well, kalian gak usah terlalu mikirin itu, karena investor yang punya uang triliunan dolar US dollar tentu punya analis, punya info yang berbeda sama kita mungkin yang ikan teri di market gitu. Yang kedua adalah aku baca-baca di Twitter, sebenarnya kenapa beliau melakukan taking profit juga ada kemungkinan beliau juga sebenarnya melakukan carry trade gitu. Jadi makanya beliau mau cash lebih banyak. Oke, nah itu tadi kalau secara global. Kalau di Indonesia gimana? 2 hari ini udah mulai rebound. Kalau menurutku IHSG itu akan tetap sideways dengan area yang lebar sih teman-teman. Sideways area yang lebar itu adalah area support di 6.700 dengan resistance itu di kisaran 7.300 sampai 7.400. Nah penguatan hari ini sekarang tuh lagi di area resistance gitu ya, dan menurutku kedepannya masih akan melanjutkan pelemahan kembali. Kenapa? Di samping karena globalnya yang belum mendukung ya tadi carry trade, terus nanti kalaupun carry trade-nya selesai lebih cepat, katakanlah bulan ini misalnya The Fed udah ambil jalan keluar dan lain-lain, maka akan ada yang baru lagi kan yang menjadi sentimen negatif untuk market, yaitu penurunan suku bunga, karena secara histori penurunan suku bunga itu market cenderung terkoreksi dan juga mau election. Tapi kalau di dalam negerinya sendiri, Indonesia itu juga lack of positive sentiment. Kita lihat GDP aja pertumbuhannya udah mulai melambat, itu kan sebenarnya salah satu tanda bahwa ya ekonomi pertumbuhannya tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya. Dan Sobat Cuan harus ingat, asing itu untuk saat ini cenderung masih wait and see dengan pasar saham kita. Kenapa? Karena kita tuh di era akan ada era kepemimpinan baru, yaitu Pak Prabowo ya, bentar lagi dilantik. Tentunya mereka akan lihat dulu kira-kira fiskal policy Indonesia tuh seperti apa, apalagi terkait dengan makan siang gratis teman-teman ya. Karena makan siang gratis ini kan desas-desusnya adalah ada potensi Pak Prabowo akan meningkatkan debt to GDP rasio dari sekarang 38% menjadi 50%. Nah masalahnya teman-teman, seperti kita aja nih kalau ngelola duit ya, seperti kita nih ngelola duit, kita kalau misalnya ngelola duit, kalau kita ambil hutangnya untuk sesuatu yang produktif, tentu hutang itu menjadi produktif kan. Tapi kalau kita ambil hutangnya untuk sesuatu yang bukan produktif, tentu hutang itu nggak akan jadi produktif dan tentu akan menjadi beban. Kira-kira nanti sumber dari mana yang bisa membayar hutang ini gitu. Sama juga sama yang terjadi nanti di pemerintahan baru kita. Asing tuh masih menilai apakah dengan meningkatkan debt to GDP, meningkatkan rasio utang untuk makan siang gratis ini adalah termasuk hutang yang produktif atau tidak. Kalau menurutku bukan hutang yang produktif. Hutang produktif tuh kayak gimana? Kalau misalnya negara nerbitin hutang untuk bangun jalanan, itu hutang produktif. Bangun jalan tol, itu hutang produktif. Untuk pembangunan lah, atau misalnya untuk investasi, pembukaan lapangan kerja, itu hutang produktif. Tapi kalau untuk makan siang gratis, apakah menurut kalian itu hutang produktif atau enggak? Gitu. Ibaratnya hutang yang tidak memberikan pendapatan kembali ke negara, dan tentunya ini akan mempengaruhi view asing untuk pasar saham kita gitu. Nah, jadi intinya apa ya, kalau misalnya nanti ternyata makan siang gratis itu menurut ukurannya mereka tidak terlalu membebani fiskal polisinya Indonesia, tentu nanti mereka akan masif masuk lagi ke bursa saham kita. Tapi saran dari aku, kalian jangan berharap dalam misalnya 3 atau 4 bulan ke depan beberapa saham perbankan atau beberapa saham blue chip yang beneran ada asingnya ya, bukan yang karena digerakin sama pemilik perusahaannya,
bisa kembali ke level all time high. Tapi bukan berarti itu menahan kita untuk berinvestasi. Karena balik lagi, kalau misalnya kita view-nya itu jangka panjang, tentunya momen-momen seperti ini bisa kita manfaatkan untuk mencicil saham-saham investasi kita gitu. Oke? Nah, ini adalah saran dari aku. Jadi Sobat Cuan, untuk kalian yang memang investasinya itu melakukan dollar cost averaging dollar cost averaging ya, kalian bisa lanjutin dollar cost averaging selama marketnya lagi dikasih koreksi. Nah, aku selalu ingetin untuk lihat kalender IHSG seasonality yang biasanya di bulan September itu ada kecenderungan memang koreksi. Jadi nanti kalian bisa lanjutin dollar cost averagingnya di situ. Atau di bulan Agustus ini kalau misalnya dikasih penurunan yang cukup lumayan lagi karena efek carry trade, nggak apa-apa untuk kalian melakukan dollar cost averaging. Oke? Untuk yang trading, karena volatilitasnya sangat tinggi, maka tradingnya dengan dana kecil aja ya Sobat Cuan gitu. Jadi kalau kalian pun harus cut lossnya tuh terukur. Untuk investor yang udah advance, tetap fokus sama saham kalian. Bila saham kalian memberikan harga yang wajar atau harga terdiskon karena faktor eksternal seperti ketidakpastian global, maka jadi kesempatan 2 bulan ini untuk membeli saham atau menambah saham incaran kalian. Kayak aku nih, aku 2 bulan ini akan fokus untuk nambah portfolio saham aku. Jadi saham-saham yang udah aku pegang, misalnya kalau yang aku belinya masih di harga atas, aku average down. Kalau aku yang punya di harga bawah, aku akan melakukan average up ya. Pilih saham dengan strong fundamental dan membagikan dividen. Karena apa? Paling enggak kalau selama asing lagi wait and see nih 6 bulan ke depan, sama bursa saham kita ada uang nunggu dari dividen yang kita dapat. Bener nggak Sobat Cuan? Gitu kan? Nah, untuk para investor, pastikan kamu tahu perusahaan yang kamu beli karena itu yang akan menjadi pegangan kamu untuk mengarungi ketidakpastian market. Jangan ambil keputusan berdasarkan emosi ya. Ingat, siklus itu akan selalu ada. Siklus bearish nggak akan selamanya terjadi. Jadi nggak usah berharap nebak bottom karena nggak ada satu orang pun yang bisa. Untuk itu, investor harus berpegangan dengan valuasi. Selama kamu nggak membeli di valuasi yang mahal, maka setelah beli, kamu tinggal duduk nunggu harga saham kamu diapresiasi market. Meskipun misalnya cash kamu udah habis, nggak usah terlalu peduli. Selama kamu membeli saham di valuasi yang tidak terlalu mahal, misalnya di valuasi wajar atau under value, udah habis beli tinggal duduk aja. Terserah market mau kayak gimana dan usahakan beli saham yang kasih dividen. Jadi kamu ada uang nunggu, oke? Bila kamu paham technical analysis, maka bisa combine, tapi bukan untuk dijadiin batas cut loss ya kalau investasi ya. Nanti kalian gara-gara aku bilang support dijadiin batas cut loss lagi. Harus bisa bedain mana trading, mana investing. Nah, technical analysis untuk investor itu lebih untuk mencari di mana area kamu bisa nambah kepemilikan saham, atau di mana kamu bisa average down atau kamu bisa average up. Ya ibaratnya kamu menghindari nangkap pisau jatuh lah. Jadi kamu nunggu pisaunya tuh beneran ada di lantai. Nah, lantainya bisa kamu cari gitu ya. Nah, untuk trader jangan lupa disiplin sama trading plan. Jangan tiba-tiba berubah di tengah jalan dari trader berubah jadi investor ya. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan. Oke, prospek Big Bang menuju 18 September. Apakah akan terbawa turun market? 18 September tuh ada apa sih? FOMC ya 18 September. Kalau menurutku pribadi, untuk Big Bang itu masih ada potensi pelemahan. Ini aku kasih gambaran ya. Bank Mandiri kalian bisa tunggu di 6.250. BRI itu valuasinya very cheap teman-teman. Cuma hanya karena NPL-nya meningkat aja karena suku bunga. Nanti kalau suku bunganya turun, dia akan bagus lagi kok. Memang ada tantangan kredit macet, tapi aku yakin maksudnya manajemennya itu mampu menghadapi tantangan ini. Dan kalau Sobat Cuan tahu ya, dulu tahun berapa ya? 2019-2020 BBRI itu pernah ngalamin kejadian yang sama gitu. Sampai mereka tuh ganti pemimpin. Ketika ganti pemimpin itu melakukan yang namanya kitchen sinking. Kitchen sinking itu apa sih? Jadi kayak
bersih-bersih dosa-dosa lama. Bersih-bersihnya bukan kayak ditutupin gitu ya teman-teman, tapi maksudnya kinerja yang kurang bagus yang lama itu diperbaikin. Dulu BNI itu juga sempat kredit macetnya tinggi, akhirnya harus ningkatin CKPN ya, ningkatin CKPN. Kalau CKPN meningkat itu pasti kan laba bersih tertekan, sampai waktu itu laba bersihnya itu sempat minus gitu. Tapi at the end lihat BBNI, maksudnya sekarang gitu ya, dari tahun berapa nih? Kita lihat ya. Tahun 2019 kinerjanya tuh setelah 2019 gitu ya, dari 2021 sampai sekarang kinerjanya tuh terus membaik gitu. Dan itu juga menurutku akan kejadian gitu sama BBRI. Jadi kalian kalau terlalu pusingin, mumpung valuasinya lagi murah, jadi tinggal cari support kuatnya aja. Kalau kan gini, kalau saham tambah turun, dividen yield kalian kan tambah naik teman-teman. Kalau makin rendah kalian beli harga sahamnya, dividen yield kalian itu makin tambah naik gitu, selama perusahaannya masih bertumbuh. Dan BRI itu walaupun growth-nya sekarang cuma di bawah 5% ya, growth labanya, tapi kan masih bertumbuh. Jadi ada potensi tahun depan kalian tuh bisa dapetin dividen sekitar 7%. Nah kalau secara teknikal BRI itu memang masih ada gap nih 4.450, dan seperti yang aku sudah jelaskan sebelum-sebelumnya, aku lebih prefer BRI tutup gap dulu. Kenapa? Karena kalau di Indonesia rata-rata gap itu selalu tertutup ya. Jadi daripada nanti dia udah rally kencang-kencang, udah lari ke 5.000, lari ke berapa, ke all time high, tiba-tiba dia harus nutup utang gapnya lagi gitu ya, turun ke bawah. Mendingan mumpung sekarang belum jauh-jauh, masih di kisaran 4.600, 4.700, dikasih nutup gap dulu di 4.450, supaya nanti ketika kinerjanya, growth-nya mulai membaik, dia rally-nya kencang banget, nggak perlu ada utang nutup gap lagi ke bawah gitu teman-teman ya. Jadi untuk BBRI 4.450 itu ada support di situ. Kalau aku sih, aku nggak boleh ngomong, nanti aku kena sempret sama cuap-cuap. Ya pokoknya kayak gitulah ya. Jadi kalau kalian takut sih, tapi nanti tambah turun, gimana? Kalau tambah naik gimana? Kalian akan percaya sama aku. Apapun itu, kalian tuh akan ada selalu excuse-nya. Kalau udah beli takut tambah turun, kalau nggak beli takut nanti ketinggalan naik. Jadi nggak usah pikirin kayak gitu, karena nggak ada orang yang bisa nebak Batam. Selama kalian bisa dapetin dividen, udah itu uang nunggu, oke? Lanjut, Big Bang ya. BBNI supportnya 4.760. Disclaimer nanti kalian bisa analisa lanjutan ya. BCA 9.600, teman-teman bisa pakein moving average 200 juga sih kalau untuk BCA. Oh ya, tadi juga aku udah sempet mention ya, untuk US stock kalian bisa pakein moving average 200 untuk mulai start nyicil gitu. Oke. Udah kan Big Bang 4 itu kan, mungkin satu lagi Breeze kali ya. Nah, Breeze nih teman-teman, Breeze nih emang agak unik ya, pergerakannya biasanya nggak ngikut banking. Ini supportnya tuh 2.400, tapi kayaknya aku melihat ada kemungkinan dia bisa berpotensi koreksi sampai 2.150 sampai 2.230 gitu. Karena Breeze itu teman-teman ya, sama-sama. Karena Breeze itu dia tuh kan teman-teman tahu, jadi berapa bulan lalu katanya ada rumor mau dijual kan ke Arab, investor Arab, tapi tuh nggak dapat pembeli kan. Si BNI-nya nih mau exit ya kan, jadi pemegang saham Breeze tuh pemegang saham pengendali itu Bank Mandiri, pemegang saham terbesar keduanya BRI, pemegang saham terbesar ketiganya itu BNI, karena ini kan hasil merger kan, bank syariah dari ketiga bank ini. Nah, BRI sama BNI itu mau divestasi. Divestasi itu apa sih? Mau jual kepemilikan. Nah, BNI ini mau jual karena nggak ada investor dari Arabnya itu, nggak jadi, maka dia akan jualnya itu di market. Nah, kalau jual di market ya hukum supply demand, kalau misalnya lebih banyak BNI yang jualan dibanding pembelinya atau buyer yang ada di market, maka kecenderungannya tuh harganya akan turun. Contohnya kayak apa? Kayak Akra. Teman-teman kalau lihat Akra, aku udah sempat bikin kontennya kan di cuap-cuan ya. Aku udah ingetin dari waktu itu bahwa Akra nih mau alihin saham treasury-nya dia gitu ya, mulai tanggal 1 Agustus. Saham treasury itu apa sih? Saham treasury itu saham buyback. Jadi beberapa tahun lalu Akra tuh ada buyback saham. Biasanya market kalau lagi crash itu kan perusahaan-perusahaan pada buyback sahamnya mereka kan gitu. Nah, Akra juga melakukan waktu itu. Nah,
saham yang di buyback ini yang ada di market itu masuknya itu ke saham treasury di laporan keuangan. Nah, saham treasury ini itu nantinya setelah berapa tahun perusahaan tuh bisa melakukan macam-macam, entah sahamnya itu dihapus kayak Access tuh hapus saham treasury-nya. Nah, enaknya kalau hapus saham treasury adalah saham yang beredar itu kan jadi berkurang kan. Means EPS perusahaan itu bisa mengalami peningkatan karena lembar saham berkurang. Tapi ada juga perusahaan yang memilih untuk saham yang mereka buyback itu dikasih untuk bonus karyawannya. Namanya itu MESOP. Nah, inilah yang dilakukan sama Akra. Nah, kamu bayangin ketika saham yang dibeli sama si Akra ini di harga yang murah banget berapa tahun lalu dilimpahkan ke karyawannya dan juga manajemennya sebagai bonus, kita nggak pernah tahu kapan si karyawannya ini akan jual di market, bener nggak? Dan karyawannya ini udah pasti cuan karena Akra kasih dia harga kan lebih rendah daripada harga market sekarang kan. Jadi ibaratnya si karyawan mau jual kapanpun itu ya mereka akan cuan-cuan aja. Dan tentu kalau misalnya lebih banyak karyawan yang jual dibanding investor-investor yang beli di market saat ini, ya itu akan membuat supply lebih banyak daripada demand. Nah, sama juga case-nya tuh kayak si BRIS ini gitu. Kita nggak tahu BNI-nya nih mau kapan aja jual di market ya. Semoga ketika BNI-nya ini jualan saham BRIS-nya di market beneran ada fund yang nampung gitu ya. Karena kalau misalnya nggak ada fund yang nampung, ya kecenderungannya akan lebih bisa koreksi gitu harga sahamnya gitu. Ya contoh aja lah kayak waktu itu Gotoh yang pas karyawannya dapat MESOP kan karyawannya kan pada jual di market kan gitu. Ibaratnya karyawannya dapat saham gratis gitu loh. Mereka mau jual berapapun di market ya mereka akan cuan aja. Gitu. Oke, batu bara. Nah, minggu kemarin juga aku ada sempat ngomong ya sama Sobat Cuan. Kalau misalnya momen koreksi, kalian bisa koleksi saham-saham batubara, terutama kalian-kalian yang ketinggalan gitu ya beberapa waktu lalu. Nah, kalau batubara kemarin PTBA tuh udah ngeluarin laporan keuangan kuartal 2 yang cukup bagus. Secara kuartal on kuartal dia bertumbuh, walaupun secara year on year mengalami penurunan. Ya wajar ya, year on year itu mengalami penurunan karena average selling price-nya juga lebih rendah dibanding tahun kemarin gitu. Tapi paling tidak apa yang ditakutin sama banyak investor itu nggak seseram itu, karena ternyata kuartal 2 ini saham-saham batubara cukup bagus gitu ya resultnya gitu. Secara kuartal on kuartalnya dia tumbuh dibanding kuartal 1 2024. Nah, aku juga udah sempat bilang kalau misalnya kayak Adaro dikasih ke misalnya 3.000 gitu atau dikasih turun itu ya ambil aja, karena memang Adaro tuh kan dia ada sentimen positif dari buyback saham 4 triliun gitu ya. Tapi pas koreksi ya teman-teman. Terus juga menurutku kuartal 2-nya dia juga akan cukup bagus. Kenapa? Karena kan Adaro tuh ada ekspor ke China. Walaupun nggak sebanyak ITMG sih. ITMG tuh ekspor ke China-nya tuh kalau nggak salah 35% dari total penjualannya ya. Adaro tuh kalau nggak salah cuma sekitar 12%-an. Nah, kenapa aku bilang perusahaan batubara yang ekspor ke China ini kuartal 2-nya akan cukup bagus ya, kayak misalnya Adaro dan ITMG belum keluar laporan keuangan ini, karena aku udah ngelihat lebih dulu KKGI. Jadi KKGI itu beberapa minggu lalu udah keluar laporan keuangan teman-teman. Dan KKGI itu dia itu ekspor ke China, dan pas aku lihat laporan keuangannya itu ekspor ke China-nya tuh mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Itu kenapa aku beranggapan ada kemungkinan Adaro dan ITMG kuartal 2-nya juga akan terjadi pertumbuhan dibanding kuartal 1 2024 gitu secara kinerja gitu. Oke, PTBA ini lagi di area support ya teman-teman, 2.580 sampai 2.600. Mungkin kalau misalnya mau Sobat Cuan mau collect sahamnya, memang misalnya untuk incar dividen masuknya dikit-dikit dulu. Nanti kalau misalnya dia kembali turun ke 2.500 sampai 2.480 bisa melakukan average down gitu. Atau kalau misalnya mau nunggu di area 2.500 langsung juga nggak apa-apa, tapi ya belum tahu ya kesana atau enggak gitu. Karena gini, kalau misalnya market lagi panik kayak hari Senin kemarin, semua saham tuh cenderung akan turun gitu 90%-nya. Tapi at the end of the day beberapa hari kemudian nanti
beberapa saham yang result kuartal 2-nya bagus, yang kasih dividennya potensinya gede di tahun depan, atau yang gak banyak asingnya, itu cenderung akan balik normal lagi gitu pergerakan sahamnya. Jadi hari Senin kemarin karena panik aja gitu. Kalau Adaro aku masih melihat sama ya, kalau misalnya bisa nawar di area 3.000 ya semoga dikasih gitu ya. Soalnya kalau udah kayak sekarang, ini risk and rewardnya udah gak terlalu menarik. Risk and rewardnya itu paling ada resistance itu di area 3.400. Tapi resikonya itu bisa lebih dari 8%-an gitu. Oh, US stock tech apa yang masih oke, C? Oh, US stock itu kalau aku lihat ya dari Seven Magnificent tuh yang kayak Google, Microsoft, Nvidia dan lain-lain, yang punya valuasi paling rendah tuh sekarang Google gitu. Yang di antara 7 lainnya ya gitu. Tapi rata-rata masih cukup oke kok. Kayak misalnya Microsoft memang kemarin sempat ada sentimen negatif yang gara-gara mati itu kan software yang di seluruh bandara dan lain-lain. Cuma memang kalau Microsoft nih teman-teman, aku masih melihat mungkin masih akan ada pelemahan sampai ke area 370 gitu. Jadi kalau menurutku ya cicil-cicil aja nanti mulai dari 390 gitu, cicil ke bawah. Nvidia itu aku udah pernah share di Instagramku, 90 sampai 100 itu area-area yang cukup menarik untuk buy. Jadi aku sih kemarin pas turun itu udah ambil, dan itu udah deket moving average 200 ya, tapi tetap aku ambilnya juga nyicil gitu. Jadi kalau misalnya dia ada sideways nih, ada kemungkinan dia akan sideways dulu ke deket-deket level 90-an. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya sobat cuan mau ambil. Oh, ITMG mungkin ya. Nah, ITMG ini area supportnya di 25.275 sampai 25.500. Nah, jaga-jaga kalau misalnya dia turun ke bawah 25.250 itu bisa melanjutkan penurunan hingga ke 23.000 lagi. Jadi saran aku ya cicil aja. Misalnya cicil pertama di area support ini 25.275, nanti kalau dikit aja, kalau misalnya turun baru average down dengan lot yang lebih banyak gitu. Aduh, kalau Tesla ya jujur aku sebenarnya nggak terlalu tertarik sih, tapi nggak apa-apa, kita lihat aja ininya teknikalnya ya, beda-beda ya, mungkin ada orang yang tertarik sama Tesla ya nggak apa-apa juga. Untuk Tesla mungkin ada potensi tutup gap ya ke 146 gitu, 145.25 sampai 146. Perbankan tadi udah, jadi aku nggak ulang ya. Perbankan tadi udah, nanti kamu bisa tonton siaran ulangnya aja. Oke, segitu aja dari aku, kita udah lewat 15 menit. Oh ya, Sobat Cuan, gini, kan tadi aku bilang kalau misalnya nanti ada koreksi lanjutan karena suku bunga turun di bulan September, terus bikin 90% saham itu pada turun, saran dari aku adalah jangan lupa punya saham properti ya di porto, karena kan memang kalau suku bunga turun itu jadi katalis positif untuk saham propertinya tuh yang residensial, yang kayak apa, misalnya kayak CTRA. Kalau secara fundamental ya yang menurutku oke, CTRA sama SMRA ya. Kalau SMRA tuh karena valuasinya murah, tapi kalau secara growth kinerja CTRA itu jauh lebih bagus. Karena memang dua emiten ini itu didukung banget sama PPN yang kemarin digratisin itu kan, karena dua developer ini memang harga rumahnya itu masih banyak yang di bawah 2 miliar. Beda sama BSDE atau Pakuan, itu biasanya kan rumah-rumah premium gitu. Oke? Nah, oh ya, kemarin kita ada sempat bahas nih terkait dengan perusahaan-perusahaan yang punya hutang US dollar kayak Pakuwon gitu kan.
dia tuh gara-gara punya hutang US dollar jadi laba bersihnya tuh tertekan, padahal pendapatannya bertumbuh gitu ya, walaupun pendapatan kondominiumnya belum kembali seperti era pra-pandemi. Tapi kalau misalnya the Fed turunin suku bunga, terus US Treasury terus dijual sama negara-negara kayak sekarang udah dilakukan sama Jepang ya, walaupun baru dikit, itu akan membuat US dollar melemah. Nah, dampaknya apa ke perusahaan-perusahaan yang tadinya labanya tertekan karena punya hutang US dollar? Tentunya kalau misalnya US dollarnya terus melemah, nanti akan ada lonjakan atau pertumbuhan laba yang signifikan di perusahaan-perusahaan yang punya hutang US dollar ini, karena kerugian kurs yang tadinya tercatat di laporan keuangan akan hilang gitu ya. Kalau misalnya rugi kursnya hilang, otomatis bottom line-nya akan jadi lebih bagus. Itulah yang menyebabkan EPS-nya akan cenderung bertumbuh dibanding ketika US dollar-nya mengalami kenaikan. Semoga teman-teman ngerti ya apa yang aku bicarakan gitu. Oke, terakhir ya ASI. Nah, ASI padahal kayak berapa waktu lalu aku udah sempat bilang ya, oh ASI oke nih di area support, tapi kan aku kasih batas stop loss-nya. Masalahnya kan aku juga nggak tahu ya, kita live kan Rabu kemarin belum ada masalah si Jepang naikin suku bunga itu kan. Nah, kalau misalkan aku lihat ASI sekarang sih supportnya 4.250, cuma kayaknya jaga-jaga aja ya. Kalau misalnya carry trade-nya belum terselesaikan, ada potensi dia masih lanjut pelemahan ke 4.380. Jadi ini cenderung ya waktu 31 Juli ini dan 1 Agustus ini cenderung dia tuh false breakout. Jadi ada potensi dia melanjutkan sideways-nya gitu. Ini harganya tuh udah balik ke bawah lagi gitu. Ada potensi dia akan ngetes balik 4.500 dan juga 4.730. Itu untuk ASI. Oke Sobat Cuan, thank you banget, hari ini rame banget yang nonton sampai 50 tadi. Tadi Sobat Cuan kalau misalnya ketinggalan live Instagram kita dari awal, boleh tonton siaran ulangnya di Instagram @cuan_cuan. Tadi aku udah ngejelasin terkait dengan carry trade, apa dampaknya, kenapa bisa demikian, kenapa The Fed khawatir dengan apa yang terjadi di Jepang, apa hubungannya sama Jepang yang hold US Treasury paling banyak di dunia, dan lain-lain. Kalian bisa tonton siaran ulangnya di Instagram kita. Oh ya, aku mau ngingetin untuk dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Subscribe YouTube channel kita Cuap Cuan. Jangan lupa tanggal 31 Agustus ada kelas cuan. Harganya cuma 50.000, kalian udah bisa dapetin e-sertifikat. Kelas cuan akhir bulan ini langsung aku yang ngajar. Kita akan belajar analisa saham lebih advance lagi dengan top down analysis. Nanti kalian bisa belajar kenapa kok aku bisa tuh cerita kayak tadi terkait dengan carry trade, cerita analisa terkait dengan kenapa suku bunga kalau turun saham-saham akan cenderung turun dulu, gimana cara analisanya sebelum nunggu GDP keluar, indikator apa aja yang harus dipelajari. Nanti itu bisa kita pelajarin di tanggal 31 Agustus nanti. Jadi kalau kalian memang mau belajar analisa saham dengan lebih advance, aku saranin untuk kalian ikut. Cara daftarnya gimana? Klik di link bio Instagram CNBC Indonesia. Cuma 50.000 aja. Kapan lagi kan? Aku soalnya belajar itu masih ambil sertifikasi CSA dan lain-lain, keluar uang jutaan. Kalian cuma cukup keluar uang 50.000 aja. Oke? Aku pamit undur diri. Aku Olivia Lewis, financial expert CNBC Indonesia. Pamit undur diri. Bye-bye.